polisi ini tampaknya juga kalau kita sebut itu kok menjadi giant ya sejak menjadi raksasa maksud saya sejak reformasi itu. Jadi sekian puluh tahun itu menjadi raksasa yang berpotensi menjadi mesin pembunuh yang dapat digunakan oleh para komplotan politikus busuk itu untuk melakukan niat jahatnya. Nah ini jadi ini tampaknya kok semakin sini semakin begitu. Oleh karena itu saya kira supaya kemarin sudah saya singgung bahwa di dalamnya ada Mabes ya. Jadi Mabes itu mafia besar itulah ya. Atau kita sebut kemarin juga CIU ya, Criminals in Uniform, atau bahasa kasarnya adalah bandit-bandit berseragam itu. Maka kita harus segera ini melakukan reformasi, atau di situ kita perlu ada reformasi kepolisian. Caranya yang pertama adalah, kalau saya nih Mas ya, bubarkan Mabes Polri. Wah ini radikal banget ya. Jadi bubarkan Mabes Polri, cukup dengan polda-polda di masing-masing provinsi itu. Jadi juga tidak perlu ada Kapolri, karena memang saya kira Kapolri dan seterusnya itu memang menjadi sebuah jabatan yang sangat politis gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Rizwan Arif dari Forum News Network. Wacana perlunya lembaga Polri direformasi ini belakangan ini terus menggema menyusul tewasnya Brigadir Yosua di rumah Kepala Divisi Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Mantan ya, sekarang bukan lagi Kepala Divisi Propam. Peristiwa yang terjadi pada waktu dia masih menjadi Kepala Divisi Propam. Banyak yang mengusulkan agar polisi itu ditempatkan di bawah departemen seperti halnya TNI yang saat ini berada di bawah Kementerian Pertahanan. Seperti kita ketahui, reformasi di kalangan TNI itu disebut sebagai back to basic. Kalau di literatur barat disebut back to barak. Nah, saya mengajak Anda untuk menyimak pernyataan ahli hukum pidana dari Universitas Diponegoro, Profesor Pierre Suteki, dalam dialog perspektif yang digelar oleh PKAD dengan topik motif Sambo bunuh Brigadir J, ujung keputusan pengadilan. Dialog ini dipandu oleh Slamet Sugianto. Saya juga prihatin ya, karena terkait dengan kasus Verdi Sambo ini ya, atau pembunuhan Brigadir Joshua, itu banyak sekali upaya untuk melakukan yang disebut dengan obstruction of justice ya. Jadi upaya itu adalah tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi proses penegakan hukum atau proses peradilan yang sedang berjalan. Banyak tadi sudah disinggung persoalan misalnya pintu masuknya itu ya 2 laporan ya, baik yang dilakukan oleh Putri Chandrawati maupun oleh Baradae ya. 2 itu termasuk pintu masuk untuk melakukan obstruction of justice itu. Kemudian banyak juga upaya untuk menghilangkan barang bukti ya. Lalu tadi saya singgung laporan palsu, pencemaran nama baik orang yang sudah meninggal. Dan yang sangat disayangkan di sini sudah ada pengakuan bahwa dalang dari pembunuhan Brigadir Joshua itu adalah polisinya polisi, yaitu Kadif Propam, yakni Verdi Sambo. Nah ini saya kira juga bisa dikatakan ini kejahatan yang berjamaah ya. Ternyata bukan hanya korupsi, tapi ini kejahatan ini berjamaah ya, melibatkan kalau nggak salah sampai hari ini ada sekitar 63 personel polisi yang terlibat di dalamnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai motif tindak pidana Mas Slamet. Jadi Mas Taufik saya kira paling paham lah soal ini. Tapi saya menyatakan mengungkap motif itu penting sekali ya, untuk mengetahui pertama latar belakang kejahatan itu dilakukan, kemudian berdasarkan latar belakang itu nanti akan dipakai untuk menentukan apakah tindak pidana yang dilakukan itu dengan perencanaan atau seketika. Nah ini kan beda. Taruhlah misalnya ini pembunuhan ya. Kalau pembunuhan biasa itu seketika tanpa ada perencanaan, itu dikenakan 338. Nah maksimal pidananya hanya 15 tahun.
Sedangkan untuk pembunuhan berencana itu 340, pidananya bisa pidana mati, ya, jadi ditembak atau digantung atau diracun. Kalau kita biasanya di Indonesia ditembak, ya, ada regu tembak. Atau pidana seumur hidup, jadi sepanjang hidupnya dia di penjara sampai mati. Kemudian yang ketiga, paling lama di penjara juga atau dikurung itu selama paling lama 20 tahun. Nah, tadi disampaikan persoalan ada nggak kemungkinan itu terjadi moderasi atau taruhlah bagaimana cara meringankan tindakan Verdi Sambo itu. Tapi perlu kita ingat, dalam hukum pidana ya sesuai dengan pasal 55 itu kan dipidana ya sebagai pelaku tindak pidana, ya kan, mereka yang melakukan. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Itu pasal 55. Nah, dengan demikian kalau ditanyakan apakah Verdi Sambo itu pelaku, ya pelaku, kan ya, pelaku tindak pidana. Setidaknya itu nanti sebagai kalau yang sampai sekarang didengar itu kan ada dia menyuruh melakukan, ya, Baradae dan juga tadi Ricky, ya, itu untuk membunuh, tapi Ricky menolak, sedangkan Baradae melakukan penembakan. Tapi juga tersiar kabar konon, ya, ini masih berita, masih simpang siur, yang bersangkutan dalam arti ini adalah Verdi Sambo juga melakukan penembakan 2 kali. Gak tahu ini nanti benarnya bagaimana, tentu kita juga akan buktikan itu, ya, di pengadilan nanti. Nah, selain itu juga ada kabar, Mas. Saya baca broadcast itu mengenai ada kemungkinan Verdi Sambo itu dikenakan dengan pasal 49 yang dulu juga sempat dipakai untuk menghakimi atau memutus, ya, perkara waktu kasus KM 50 itu, yaitu adanya daya paksa, ya, daya paksa atau daya paksa yang berlebihan lah gitu, ya. Jadi keduanya itu bisa, ya, bisa dipakai alasan apakah nanti sebagai alasan pembenar atau juga ada alasan penghapus tindak pidana. Nah, itu tentu ada alasan apakah karena membela harta, jiwa, dan termasuk di situ adalah kehormatan. Umpama ini, ya, kalau itu daya paksa biasa, itu seperti seorang, misalnya ada seorang pencuri masuk ke rumah, ya, kemudian konangan gitu, ya, lalu duel, lalu pencurinya dibunuh oleh pemilik rumah itu atau yang menjaga di situ. Wah, itu namanya hanya daya paksa biasa, di situ tidak ada unsur tindak pidana. Dan jadi itu pelaku, ya, pelaku tindak pidana atau yang membunuh tidak dipidana. Kemudian kalau yang daya paksa berlebihan itu misalnya ada seorang inspektur polisi, nah gitu, ya, pulang di rumah terjadi dia melihat ada orang yang memperkosa istrinya misalnya. Nah, itu kemudian dengan kemarahan yang sangat tinggi itu bisa melakukan penembakan, nah gitu, ya, ditembak, mungkin tidak hanya sekali, tidak hanya melumpuhkan, tapi dua, mungkin hanya kalau isinya 17 mungkin dimuntahkan semua itu, kalau Glock 17 itu. Nah, itu juga tidak bisa dipidana. Nah, kira-kira yang mana ini, masuk yang mana? Nah, kan banyak skenario juga yang ini kira-kira masuk yang kedua. Kalau misalnya kemarin itu terjadi pelecehan seksual, ternyata belakangan kita ketahui bahwa pelecehan seksual atau mungkin dalam bentuk yang lain, kekerasan seksual tidak terjadi. Jadi jangan bermimpi itu yang, wah ini pakai 49, nah, jangan bermimpi. Menurut saya tidak, ya, tidak bisa dipakai pasal 49 KUHP ini. Kemudian yang berikutnya, Mas Slamet, ini juga saya melihat fakta, ya. Polisi ini tampaknya juga kalau kita sebut itu kok menjadi giant, ya, sejak menjadi raksasa maksud saya, sejak reformasi itu. Jadi sekian puluh tahun itu menjadi raksasa yang berpotensi menjadi mesin pembunuh yang dapat digunakan oleh para komplotan politikus busuk itu untuk melakukan niat jahatnya. Nah, ini jadi ini tampaknya kok semakin sini semakin begitu. Oleh karena itu saya kira supaya kemarin sudah saya singgung bahwa di dalamnya ada Mabes, ya. Jadi Mabes itu
mafia besar itulah ya, atau kita sebut kemarin juga CIU ya, criminals in uniform, atau bahasa kasarnya adalah bandit-bandit berseragam itu, maka kita harus segera ini melakukan reformasi, atau di situ kita perlu ada reformasi kepolisian. Caranya yang pertama adalah, kalau saya nih Mas ya, bubarkan Mabes Polri. Wah, ini radikal banget ya. Jadi bubarkan Mabes Polri, cukup dengan polda-polda di masing-masing provinsi itu. Jadi juga tidak perlu ada Kapolri, karena memang saya kira Kapolri dan seterusnya itu memang menjadi sebuah jabatan yang sangat politis gitu. Apalagi di situ juga disertai dengan misalnya hubungan-hubungan yang itu tadi ya. Kalau sudah hubungan sifatnya politis itu akan sangat, mestinya tadi hanya bermain di bidang persoalan Harkamtipmas, lalu perlindungan dan pengayoman masyarakat serta Gakum, tapi ditarik-tarik ke politis, maka bisa dipakai oleh pejabat yang jahat gitu ya untuk melakukan tindakan kejahatan, atau kita sebut sebagai police state ya, negara polisi itu. Kemudian yang kedua, hilangkan sistem komando dan pangkat ya sampai ke jenderal itu. Jadi ya kita mengadopsi seperti ASN itu ya. Di ASN kan enggak ada, meskipun saya profesor enggak bisa di garis komando juga enggak ya, tapi itu hanya ada ruang, ada golongan, ada kepangkatan itu saja. Tapi enggak nyampe jenderal, karena Anda tahu sendiri Mas, jenderal itu kan itu juga pangkat yang sifatnya politis. Jadi tidak ada ukuran sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, enggak ada. Itu bisa bulanan turun bintang 1, bintang 2, bintang 3, itu bisa dalam waktu bulan. Tidak perlu harus menunggu berapa tahun gitu. Kemudian yang ketiga, saya coba untuk mengusulkan membuka peluang untuk diadakannya lembaga investigasi tandingan ya. Atau saya sebut sebagai ya model detektif swasta gitulah ya. Nah itu kalau perlu ya, karena suatu tindak kejahatan tidak hanya bisa diselidiki oleh penyidik dalam arti negara Polri, tapi ini bisa saja dilakukan oleh detektif swasta. Ini kita niru film-film di luar negeri itulah kan, itu juga Pak Sulaiman sepakat itu Pak Sulaiman. Nah iya, itu harus ada detektif swasta itu. Lalu yang keempat, ini persoalan pengawasan. Tadi udah disinggung Mas Taufik juga. Ini memang dari awal sudah aku bilang. Ya, DPR difungsikan, diaktifkan kembali gitu ya. Detektif swasta. Betul. Ada ketuanya Pak Sulaiman itu. Komisi 3 diaktifkan kembali. Semoga kita berharap ya Komisi 3 ini tidak masuk angin ya. Artinya tidak ikut menikmati ya hingar-bingarnya persoalan keuangan dan seterusnya itulah, karena kita tahu sendiri untuk menangani suatu perkara itu memang ada 3 hal itu ya yang sangat berperan. Yang pertama adalah akses kekuasaan, yang kedua akses keuangan, nah yang ketiga tadi juga disinggung Mas Taufik itu persoalan media. Nah jadi ini juga penting termasuk dalam hal pengawasan itu. Jadi saya kira Kompolnas kemarin juga mestinya mengawasi, tapi saya malah menyatakan loh kok Kompolnas melalui Pak Benny Mamoto itu bukan mengawasi, tapi saya berpikir malah menjadi juru bicara ya. Jadi terkesan menjadi juru bicaranya Polri bukan sebagai pengawas Polri. Padahal tugasnya kan pengawasan, yang hasil pengawasan dilaporkan pada Presiden. Kemudian Presiden sendiri Mas, saya kira juga karena Polri, terutama Kapolri itu kan berada di bawah Presiden langsung ya. Jadi mestinya Presiden juga proaktif ya untuk mengawasi sekaligus juga menegur atau memberikan perintah untuk membenahi ya, Kapolri untuk segera membenahi Polri supaya kepercayaan masyarakat pada Polri itu kembali. Saya kira hal itu yang perlu saya sampaikan Mas. Sangat radikal ya gagasan dari Profesor Suteki. Tapi banyak sebenarnya yang sudah menyuarakan itu. Tadi kita simak Profesor Suteki langsung bicara soal teknis, bagaimana kepolisian itu tidak perlu ada mabes, itu cukup langsung di bawah polda-polda dan sebagainya. Ini saya kira menarik untuk kemudian didiskusikan lebih lanjut. Nah, bagaimana dengan fenomena kekerasan di kalangan kepolisian? Ini yang terjadi kan kasus dari tewasnya Brigadir Yosua, dan bagaimana tindakan dari Irjen Pol Verdi Sambo ini kan mengkonfirmasi adanya tindak kekerasan di internal kepolisian,
Dan itu sebenarnya juga selama ini sudah banyak dikeluhkan. Salah satunya kemarin yang menjadi mengundang kehebohan publik adalah tewasnya 6 orang laskar Front Pembela Islam di kilometer 50 dan juga beberapa aksi-aksi kekerasan lainnya. Nah, kita simak kembali pernyataan Profesor Suteki. Jadi tadi saya sebutkan ada 3 tugas pokok kepolisian itu. Yang pertama adalah pelayanan dan pengayoman. Jadi perlindungan ya, pelayanan dan pengayoman itu satu. Lalu yang kedua adalah harkam tikmas, berarti memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah melakukan penegakan hukum. Untuk 2 fungsi yang awal tadi itu tidak terkait dengan penggunaan senjata dan seterusnya, Mas. Tapi yang ketiga, ketika menjadi seorang penegak hukum, dia memang diberikan kewenangan untuk apa? Untuk menangkap, untuk menahan, kemudian untuk melakukan upaya penggunaan kekerasan. Ada simbol. Jadi simbol kekerasan ini karakteristik kepolisian, pekerjaan polisi itu kan penggunaan kekerasan yang dalam batas tertentu yang terukur namanya. Ada simbolnya kekerasan apa? Borgol. Lalu ada kecrek ya, kecrek itu borgol, borgol tadi ya, borgol itu ada wong Jawa ngarani kecrek ya. Jadi borgol, ada pentungan, ada pistol. Nah, ini kan lambang kekerasan sebenarnya. Nah, penggunaannya itu tetap harus terukur. Ada ketentuan-ketentuan internasional bagaimana menggunakan senjata. Tidak boleh kemudian langsung pada membunuh, tapi boleh melumpuhkan. Kan itu. Kalau misalnya ada perlawanan atau mungkin mau melarikan diri, tidak boleh kemudian tiba-tiba langsung dikenakan tembak mati. Bahkan kita kenal yang Mas tahu kan, ya ada berapa ratus orang itu yang extrajudicial killing. Ya, melalui extrajudicial killing itu. Ya kan itu sebenarnya kan tidak perlu sampai di sana. Terakhir yang kasusnya Pak Dr. Sunardi yang di Sukoharjo. Itu kenapa harus langsung membunuh gitu loh. Mestinya kan jelas itu kecuali bersenjata saling ada ya. Senjata itu namanya ada prinsip namanya subsidiaritas. Jadi harus ada keseimbangan lawan gitu. Tapi kalau lawan tidak menggunakan apa-apa atau misalnya dalam jarak jauh menggunakan pedang atau apa, jauh tidak perlu sampai lalu membunuh, tidak, tapi cukup dengan melumpuhkan apa menimba tangannya atau mungkin menimba kaki dan seterusnya itu, tapi jangan kemudian membunuh. Nah, jadi penggunaan kekerasan itu memang dimungkinkan, tetapi tetap harus terukur. Terukur apa ya, sesuai dengan ketentuan internasional ada bagaimana menggunakan senjata itu. Tidak bisa main-main dengan senjata yang mestinya hanya dipakai untuk melumpuhkan, tapi ini bukan hanya beberapa kali, dari sering kali ya digunakan untuk membunuh. Nah, itu yang mestinya bertentangan dengan SOP yang ada.